Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Projo, Budi Aris Setiadi mengatakan, Presiden Joko Widodo masih mengupayakan terwujudnya duet antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu dilakukan karena keduanya dianggap bisa menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ideal. Ia mengungkapkan, sejak awal Jokowi memang ingin memadukan Ganjar dan Prabowo untuk kontestasi elektoral ke depan. Tetapi, situasi politik saat ini membuat langkah itu terganjal. Pasalnya, PDIP sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Sementara Jokowi ingin membentuk koalisi besar yang diisi partai politik koalisi pemerintah saat ini. Ia mengatakan, saat ini Jokowi belum sepenuhnya memberikan dukungan pada Ganjar karena melihat baru dua parpol parlemen yang mengusung Ganjar sebagai capres, yaitu PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Diketahui, Prabowo masih bersikeras ingin menjajaki Pilpres 2024 sebagai capres. Sementara itu, PDIP juga enggan memajukan Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Sekarang ini baru yang mencuat satu doang, capresnya belum. Padahal kalau kita ke KPU harus bawa dua, capres dan cawapres. Begitu. Ini kita cuma mau memberi pandangan, memberi sumbangan pemikiran kepada partai politik atau gabungan politik yang secara konstitusi memang dimungkinkan atau berhak untuk mencalonkan dan mengusulkan nama capres dan cawapres. Jadi gitu. Ada yang pertanyaan? Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres-cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut dua nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini dua nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke dua nama itu, melihat dari elektabilitas masing-masing dua nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di dua nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti itu dan suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial di antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan beliau. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di Pilpres, di Pileg, maaf. Nah, tetapi Pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2024. Yang lain? Dari mana Mas? Saya ini dari rakyat Merdeka. Rakyat Merdeka? Ya, tadi ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa
Erlangga juga ingin maju, diisukan akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil musrah juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan, dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Siapa yang akan kalah dengan siapa? Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin gitu ya kan ya. Di Kasman udah bisa omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga, Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Mungkinan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah, kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya ada kan? perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak ya lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh, kayak Kaisar Piyu apa? Oh iya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Dalam kedua politik, peta politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republik Aktif. Oke. Peta politik masih dinamis Ketua. Iya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan ke pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya %. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo.
ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok, Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu, Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Steven, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Begitu, kecuali ada nama Pak Pandal harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya aja lah, biar jadi contoh. Karena gondrong agak ini susah pakai peci. Masih ya, Mas? Ada lagi? Mas tambah dikit, Mas. Aduh, ya boleh. Jadi dari sini lagi, Mas. Hari ini ada kabar Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi di Bogor. Apakah 10 simulasi nama ini sudah disampaikan? Gini loh, kamu ini nanya apa mengkonfirmasi? Ini pertanyaan atau konfirmasi? CNN nih. Begini loh, saya nggak tahu Pak Prabowo sama Pak Jokowi bertemu hari ini. Saya juga tahu dari kamu, ya. Kalau ada pertemuan itu, tapi nama-nama ini kok memang kan sekarang ini baru yang mencuat satu doang, capresnya, cawapresnya belum. Padahal kalau kita ke KPU harus bawa 2, capres dan cawapres. Begitu. Ini kita cuma mau memberi pandangan, memberi sumbangan pemikiran kepada partai politik atau gabungan politik yang secara konstitusi memang dimungkinkan atau berhak untuk mencalonkan dan mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu. Ada yang pertanyaan? Ya, silakan, Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu, melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita tunggu. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito dan suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah, ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa landscape politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilpres. Dan itu normal, namanya partai politik kan dia pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg, maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Gitu. Yang lain? Dari mana, Mas? Saya ini dari rakyat merdeka. Rakyat Merdeka? Ya, tadi ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Pak
lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, diisukan akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Mengungkapkan, sejak awal Jokowi memang ingin memadukan Ganjar dan Prabowo untuk kontestasi elektoral ke depan. Tetapi, situasi politik saat ini membuat langkah itu terganjal. Pasalnya, PDIP sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Sementara Jokowi ingin membentuk koalisi besar yang diisi partai politik koalisi pemerintah saat ini. Ia mengatakan, saat ini Jokowi belum sepenuhnya memberikan dukungan pada Ganjar karena melihat baru dua parpol parlemen yang mengusung Ganjar sebagai capres, yaitu PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Diketahui, Prabowo masih bersikeras ingin menjajaki Pilpres 2024 sebagai capres. Sementara itu, PDIP juga enggan memajukan Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Kan sekarang ini baru yang mencuat satu doang capresnya, cawapresnya belum. Padahal kalau kita ke KPU harus bawa dua, capres dan cawapres. Begitu. Ini kita cuma mau memberi pandangan, memberi sumbangan pemikiran kepada partai politik atau gabungan politik yang secara konstitusi memang dimungkinkan atau berhak untuk mencalonkan dan mengusulkan nama capres dan cawapres. Jadi gitu. Ada yang pertanyaan? Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan kita, kalau melihat ada mengerucut dua nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini dua nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke dua nama itu, melihat dari elektabilitas masing-masing dua nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei ya. Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di dua nama. Nanti bagaimana kejadiannya tidak terbuat. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito yang suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial di antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding di dua-duanya. Tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa dan politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dalam pilkada. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg, maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Yang lain dari mana Mas? Ini dari yang terkait pemerintah.
Rakyat mereka. Iya, tadi ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, ada Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat muncul nanti di Pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga, gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh, di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Siapa yang akan kalah dengan siapa? Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di Gaspol udah saya omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga, Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Oh, kenyataan yang agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Jangan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh, Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Gini, kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah, kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa pidana. Itu apakah disetujui sama MK? Apakah itu Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Iya kan? ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih berlaku. Kalau di dunia udah banyak ya lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh, kayak Kaisar ya kan. Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Politik Nama dan izin. Saya Sandi dari Republik Aktif. Oke. Politik masih dinamis Pak. Ya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan ke pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik ya. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya %. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini.
Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita nggak pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame kan. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diaplikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok mas, frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandal harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya adalah jadi contoh. Karena gondrong agak ini susah punya pensi. Masih ya Mas? Ada lagi? Mas tambah dikit mas. Aduh, ya boleh. Jadi dari sini lagi mas. Hari ini ada kabar Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi di Bogor. Apakah 10 simulasi nama ini sudah disampaikan? Gini loh, kamu ini nanya apa mengkonfirmasi? Ini pertanyaan atau konfirmasi? Ini CNN nih. Begini loh, saya nggak tahu Pak Prabowo sama Pak Jokowi bertemu hari ini. Saya juga tahunya dari kamu, ya. Kok ada pertemuan itu. Tapi nama-nama ini kok memang kan sekarang ini baru yang muncul satu doang capresnya, cawapresnya belum. Padahal kalau kita ke KPU harus bawa 2 capres dan cawapres. Gitu. Ini kita cuma mau Umum Relawan Pro Jokowi, Projo, Budi Aris Setiadi mengatakan, Presiden Joko Widodo masih mengupayakan terwujudnya duet antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu dilakukan karena keduanya dianggap bisa menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ideal. Ia mengungkapkan, sejak awal Jokowi memang ingin memadukan Ganjar dan Prabowo untuk kontestasi elektoral ke depan. Tetapi, situasi politik saat ini membuat langkah itu terganjal. Pasalnya, PDIP sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Sementara Jokowi ingin membentuk koalisi besar yang diisi partai politik koalisi pemerintah saat ini. Ia mengatakan, saat ini Jokowi belum sepenuhnya memberikan dukungan pada Ganjar karena melihat baru 2 parpol parlemen yang mengusung Ganjar sebagai capres, yaitu PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Diketahui, Prabowo masih bersikeras ingin menjajaki Pilpres 2024 sebagai capres. Sementara itu, PDIP juga enggan memajukan Ganjar Pranowo sebagai cawapres. sekarang ini baru yang muncul satu doang capresnya, cawapresnya belum. Padahal kalau kita ke KPU harus bawa 2 capres dan cawapres. Begitu. Ini kita cuma mau memberi pandangan, memberi sumbangan pemikiran kepada partai politik atau gabungan politik yang secara konstitusi memang dimungkinkan atau berhak untuk mencalonkan dan mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu. Ada yang pertanyaan? Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan kita, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini Prabowo dan Ganjar?
Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei kan? Gitu. Kecuali ada pendapat lain, tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di dua nama. Nanti bagaimana kejadiannya kita buat. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya apa kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga nggak tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding di dua-duanya. Tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa dan politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dalam pilkada. Dan itu normal, ini partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg, maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Jadi, yang lain dari mana Mas? Saya ini dari yang terkait Merdeka. Terkait Merdeka. Ya, tadi ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya, Pak Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan. Siapa yang akan kalah dengan siapa? Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di Gaspol udah saya omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak, gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Bahwa kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Jangan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Gini, kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di Musra. Mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuma kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia capres sedang digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa pidana. Itu apakah disetujui sama MK? Apakah itu? Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya kan? Ada perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu? Enggak lah, pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari
beberapa negara misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak ya lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Piyu apa? Oh iya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Politik, tetap politik. Nama dan izin. Saya Sandi dari Republik Aktif. Oke. Politik masih dinamis, Pak. Ya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan ke pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya Ya. nah gini mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik ya. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya persen. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa yang ini ya, telco industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame kan. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok mas, frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Stephen, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Panel harus itu baru. Iya kan? Atau Pak Vito ya aja lah, jadi contoh. Karena gondrong agak ini susah punya peci. Masih ya Mas? Ada lagi? Mas tambah dikit Mas. Aduh, ya boleh. Jadi dari sini lagi Mas. Hari ini ada kabar Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi di Bogor. Apakah 10 simulasi nama ini sudah disampaikan? Gini loh, kami ini nanya apa mengkonfirmasi? Ini pertanyaan atau konfirmasi? Ini CNN nih. Begini loh, saya nggak tahu Pak Prabowo sama Pak Jokowi bertemu hari ini. Saya juga tahunya dari kamu, ya. Kok ada pertemuan itu? Tapi nama-nama ini kok memang kan sekarang ini baru yang muncul satu doang capresnya, cawapresnya belum. Padahal kalau kita ke KPU harus bawa 2 capres dan cawapres. Gitu. Ini kita cuma mau Umum Relawan Pro Jokowi, Projo, Budi Aris Setiadi mengatakan, Presiden Joko Widodo masih mengupayakan terwujudnya duet antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu dilakukan karena keduanya dianggap bisa menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ideal. Ia mengungkapkan, sejak awal Jokowi memang ingin memadukan Ganjar dan Prabowo untuk kontestasi elektoral ke depan. Tetapi, situasi politik saat ini membuat langkah itu terganjal. Pasalnya, PDIP sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Sementara Jokowi ingin membentuk koalisi besar yang diisi partai politik koalisi pemerintah saat ini.
Ia mengatakan, saat ini Jokowi belum sepenuhnya memberikan dukungan pada Ganjar karena melihat baru dua parpol parlemen yang mengusung Ganjar sebagai capres, yaitu PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Diketahui, Prabowo masih bersikeras ingin menjajaki Pilpres 2024 sebagai capres. Sementara itu, PDIP juga enggan memajukan Ganjar Pranowo sebagai cawapres. Kan sekarang ini baru yang mencuat satu doang capresnya, cawapresnya belum. Padahal kalau kita ke KPU harus bawa dua, capres dan cawapres. Begitu. Ini kita cuma mau memberi pandangan, memberi sumbangan pemikiran kepada partai politik atau gabungan politik yang secara konstitusi memang dimungkinkan atau berhak untuk mencalonkan dan mengusulkan nama capres dan cawapres. Saya pikir itu. Ada yang pertanyaan? Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan kita, kalau melihat ada mengerucut dua nama, Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini dua nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut kedua nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing dua nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei. Itu kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di dua nama. Nanti bagaimana kejadiannya tidak terbuat. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti misalnya kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalah. Jadi kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial di antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik bertanding maupun untuk bersanding di dua-duanya. Tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa dan politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah punya usulan lain. Kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga penting. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dengan pilkada. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Gitu. Yang lain? Dari mana Mas? Saya ini dari yang terkait mereka. Terkait mereka? Ya, tadi ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat muncul di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju di Sumatera maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh. Gimana Pak? Ya kalau Pak Erlangga gini loh, kami tidak mencampuri hak dan metode yang dilakukan oleh partai politik. Kalau Pak Erlangga sudah diputuskan dalam musyawarah nasional Golkar sebagai capres partai Golkar, dan kita menghormati keputusan partai. Tapi bagi kami kan melihat berbagai kemungkinan. Dan ingat loh di musyawarah rakyat Pak Erlangga juga masuk dalam 3 besar capres yang diusulkan oleh musyawarah rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Begitu Mas. Silakan.
dengan siapa? Kan Projo kan juga sering berkonsultasi, sering bertemu dengan Pak Jokowi, siapa tahu ada obrolan soal itu. Ini idealnya memang Pak Prabowo, Pak Ganjar jadi satu. Idealnya nih, atau Pak Ganjar, Prabowo, Ganjar. Idealnya. Cuma kan perkembangan makin lama makin complicated. Udah diomongin itu ya kayaknya. Di Gaspol udah saya omongin. Memang idealnya itu. Cuman perkembangan kok makin sulit. Terakhir juga dengan Pak Presiden bicara juga Pak gimana Pak? Masih usaha untuk itu. Cuma kok makin lama makin sulit ya. Karena makin tipis-tipis gitu. Ya kita ingin menyatukan lah. Usaha persatuan itu tetap ada. Kalau kenyataannya agak sulit ya sudah, gitu loh. Karena kita juga melihat kemungkinan berpisah juga ada, kemungkinan bersatu juga ada. Yuk. Silakan. Jangan Pak dari Merdeka.com Pak. Rakyat Merdeka juga. Merdeka.com. Oh Merdeka. Pak, ini kan ada kabar nih katanya kalau Mas Gibran disiapkan jadi cawapres Pak Prabowo, apakah benar soal itu dari Projo? Ini kalau soal direkam ada Pak Ganjar, Pak Mas Gibran ada juga di beberapa daerah di mengusulkan Mas Gibran di sebagai wapres. Cuman kan satu konstitusi belum tidak memungkinkan. Nah kedua kan Pak, sekarang kan batas usia cawapres sudah digugat ke MK. Oh iya, sedang ada yang menggugat judicial review mengenai 40 tahun batasan masa usia. Coba apakah disetujui sama MK? Apakah itu Belum dong, kan belum putus. Kalau belum putus kita masih pakai yang berlaku aja sekarang. Ya ada kan? perintah dari Pak Jokowi Pak mengenai gugatan itu? Enggak lah. Pasti hakim juga punya pertimbangan. Memang kalau kita belajar dari beberapa negara, misalnya Prancis dan Kanada ya. Prancis tuh Emmanuel Macron mau 37 loh jadi presiden. Trudeau lebih muda lagi. Kanada mau 33 tahun. Cuman kita kan masih menggunakan 40 tahun ya udah, undang-undang itu masih pernah. Kalau di dunia udah banyak yang lebih muda. Begitu. Apalagi zaman dulu raja umur dari umur 2 tahun udah jadi raja tuh kayak Kaisar Piyu apa? Ui, iya kan? Cuman kalau sekarang kan udah zaman lebih modern dan sebagainya. Yang lain? Gitu ya? Ya silakan. Politik Nama dan izin. Saya Sandi dari Republik Aktif. Oke. Politik masih dinamis Pak. Ya. Jika pastinya Projo tegak lurus dengan Pak Presiden Jokowi. Jika nantinya pengurusan misalnya bukan yang diharapkan Bapak, sikap Projo ke depan ke pemerintah. Maksudnya gimana? Ada pengurusan. Kalau hasilnya Ya. nah gini Mas, ini soal keyakinan ya. Soal keyakinan dan iman politik. Siapapun yang didukung Pak Jokowi pasti menang. Bagaimana mau bilang? Saya nggak mau berandai-andai soal itu, karena saya yakin rakyat puas dengan pemerintahan Pak Jokowi, rakyat percaya sama Pak Jokowi. Gitu. Survei Bank Kompas saya 70 ya %. Oh, maksudnya dari 10 ini unsur ini tidak sama dengan maunya Pak Jokowi. Enggak, saya yakin Pak. Gini. Ini ada kalau kita pakai bahasa ini ya, kita pakai bahasa ini ya, pelko industri ya. Ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya ini karena BTS lagi rame. Ini ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya gelombang, ada yang namanya amplitudo, ya kan? Jadi kalau frekuensinya kencang, itu menghasilkan gelombang yang apalagi diamplifikasi, gitu. Seperti itu. Nah ini kan frekuensinya kencang, menghasilkan gelombang kencang, diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Nama-nama ini kan semua selalu ada dalam keseharian politik Pak Jokowi. Jadi pasti cocok Mas. Frekuensinya cocok, gelombangnya cocok, ya kan? Terus diamplifikasi oleh Pak Jokowi. Begitu Mas. Jadi saya optimis bahwa nama-nama ini 10 simulasi ini pasti cocok. Coba lihat nama-nama. Dari mulai Pak Prabowo, Mas Ganjar, Erlangga, kemarin pulang dari Jepang kan, Steven, Pak Mahfud, dapat tugas PLT Kominfo, Pak Sandi. Apa yang enggak berkenan dari nama-nama ini? Gitu, kecuali ada nama Pak Pandang Halus itu baru
Iya kan? Atau Pak Vito ya aja lah, dia jadi contoh. Karena gondrong agak ini susah pakai peci. Masih ya Mas? Ada lagi? Mas tambah dikit Mas. Aduh, ya boleh. Jadi dari CNN lagi Mas. Hari ini ada kabar Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi di Bogor. Apakah simulasi nama ini sudah disampaikan? Gini loh, kamu ini nanya apa mengkonfirmasi? Ini pertanyaan atau konfirmasi? Ini CNN nih. Begini loh, saya nggak tahu Pak Prabowo sama Pak Jokowi bertemu hari ini. Saya juga tahunya dari kamu, ya. Kalau ada pertemuan itu, tapi nama-nama ini kok memang kan sekarang ini baru yang muncul satu doang, capresnya, cawapresnya belum. Padahal kalau kita ke KPU harus bawa 2, capres dan cawapres. Itu. Ini kita cuma mau Relawan Pro Jokowi, Projo, Budi Aris Setiadi mengatakan, Presiden Joko Widodo masih mengupayakan terwujudnya duet antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu dilakukan karena keduanya dianggap bisa menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang ideal. Ia mengungkapkan, sejak awal Jokowi memang ingin memadukan Ganjar dan Prabowo untuk kontestasi elektoral ke depan. Tetapi, situasi politik saat ini membuat langkah itu terganjal. Pasalnya, PDIP sudah mengusung Ganjar sebagai capres. Sementara Jokowi ingin membentuk koalisi besar yang diisi partai politik koalisi pemerintah saat ini. Ia mengatakan, saat ini Jokowi belum sepenuhnya memberikan dukungan pada Ganjar karena melihat baru 2 parpol parlemen yang mengusung Ganjar sebagai capres, yaitu PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan, PPP. Diketahui, Prabowo masih bersikeras ingin menjajaki Pilpres 2024 sebagai capres. Sementara itu, PDIP juga enggan memajukan Ganjar Pranowo sebagai cawapres. kan sekarang ini baru yang muncul satu doang, capresnya, cawapresnya belum. Padahal kalau kita ke KPU harus bawa 2, capres dan cawapres. Begitu. Ini kita cuma mau memberi pandangan, memberi sumbangan pemikiran kepada partai politik atau gabungan politik yang secara konstitusi memang dimungkinkan atau berhak untuk mencalonkan dan mengusulkan nama capres dan cawapres. Jadi itu ada yang pertanyaan? Ya, silakan Mas. Saya tadi dari CNN Indonesia TV, Bang. Tadi kalau melihat 10 simulasi capres cawapres dari susunan urutan, kalau melihat ada mengerucut 2 nama Prabowo dan Ganjar. Prabowo ada 4 di posisi presiden, kemudian Ganjar juga ada 4 di posisi wapres juga. Oh, dari perantau ya. Ganjar 1 jadi wapres, Prabowo juga 1 jadi wapres. Apakah ini 2 nama ini kemudian bisa diartikan bahwa sudah mengerucut ke 2 nama itu melihat dari elektabilitas masing-masing 2 nama ini, Prabowo dan Ganjar? Ya itu kan fakta yang kita rekam, kita dapat baik dari musrah maupun lembaga survei. Itu kecuali ada pendapat lain. Tapi saya pikir per hari ini memang mengerucut di 2 nama. Nanti bagaimana kejadiannya tidak terbuat. Ada yang yakin 3 calon, ada yang punya hitungan hanya 2 calon yang berhadapan, berkompetisi lah, kita nggak bilang berhadapan, nanti kesannya kurang menajamkan seperti Vito ya, suka menajam-najamkan masalah ini. Kita artinya bertanding lah ya, yang akan bertanding lebih soft ya istilahnya. Kita juga tidak memungkiri bahwa fakta hari ini yang potensial ya antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar, baik untuk bertanding maupun untuk bersanding. Jadi dua-duanya tinggal takdir sejarah lah yang akan menentukan seperti apa dan politik Indonesia. Begitu. Nah, ini kan usulan dari kami DPP. Siapa tahu nanti ada daerah
punya usulan lain, kita lihat aja dalam perjalanan langkah kita yang kita rancang 2-3 bulan ke depan. Ini kan sambil menunggu bulan Oktober, juga menantikan bagaimana koalisi partai ini berembuk ya. Karena kan pemerintahan ini nggak cuma eksekutif, legislatif juga kan. Dan kita paham betul partai politik juga sangat berkepentingan dalam pilkada. Dan itu normal, namanya partai politik kan juga pengen dapat suara yang banyak di pilpres, di pileg, maaf. Nah, tetapi pilpres ini juga menjadi satu rangkaian dari pemilu 2020. Gitu. Yang lain? Dari mana Mas? Saya ini dari terkait Merdeka. Terkait Merdeka? Ya, tadi ini kan faktanya ada 3 capres yang baru muncul ya. Ada Ganjar, lalu ada Anies Baswedan, satu lagi Pak Prabowo. Apakah Musa juga melihat mungkin ada calon keempat muncul nanti di pilpres ini? Belakangan ini kan ada sentingan bahwa Erlangga juga ingin maju, akan maju dengan Zulkifli Hasan, tapi di hasil Musa juga nama Erlangga juga tuh.